tegangan arusnya itu sebesar 5 volt dan tidak ada adapter penambahan lagi. Di sini hanya menggunakan adapter dari STB-nya sendiri, dan di dalamnya ini nanti yang mengendalikan kipas ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya. Ini ada STB kalau dari tulisannya STB IndiHome, tapi ini bukan dari IndiHome ya, maksudnya bukan berlangganan IndiHome sebelumnya, tapi ini saya belinya di online untuk bahan praktek saja ya. Nah, untuk belakangnya ini sudah ditambahkan kipas, dan saya yang tambahkan ini, kembali lagi saya jelaskan bahwa ini bukan punya IndiHome, ini dibelinya di online. Nggak tahu kenapa banyak yang jual juga di online ya, jadi sengaja belilah. Kemudian setelah sampai di rumah saya coba modifikasi, dan bahkan di dalamnya ini udah di root. Nah, kenapa saya coba modifikasi di sini adalah bahan praktek saja. Ternyata selama ini semua STB termasuk IndiHome juga, biasanya kalau kita gunakan untuk nonton TV sekitar setengah hari pasti udah terasa panas banget ya, apalagi kalau sampai 1 hari. Jangankan setengah hari, 1 jam aja udah terasa tuh panasnya. Nah, akhirnya saya coba beli di online dan kemudian coba modifikasi, dan di sini saya tambahkan kipas. Kipas ini adalah untuk mendinginkan STB ini. Oke, sekarang kita bongkar STB ini. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja pendingin ini. Kemudian setelah kita pasang pendingin ini, sebenarnya ada keuntungannya juga ya, STB-nya cepat dingin gitu ya, maksudnya nggak cepat overheat. Kemudian untuk hasil yang ditampilkan di TV juga tetap Full HD, bisa dipertahankan tanpa error, dan tentu kan tidak cepat rusak. Oke, di sini saya menggunakan kipas yang seperti ini yang bentuknya keong, yang itu disedot dari dalam, dihisap dari dalam lalu dibuang. Nah, ini untuk tegangan arusnya itu sebesar 5 volt dan tidak ada adapter penambahan lagi. Di sini hanya menggunakan adapter dari STB-nya sendiri, dan di dalamnya ini nanti yang mengendalikan kipas ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya, tapi perlu saya jelaskan bahwa ini bukan punya IndiHome ya. Nah, oke, kita bongkar dari sini. Ini udah saya buka bautnya. Nah, sekarang sudah terbuka seperti ini, kita bisa lihat komponen apa saja yang ada di dalam ini. Jadi kita tahu nanti kenapa harus ditambahkan kipas seperti ini. Nah, kita bisa lihat pertama di sini ada antenanya kalau nggak salah ya. Kemudian di dalamnya ada banyak prosesornya, ada transistor lah, ada resistor dan lain-lain. Oke, kita nggak fokus ke situ, kita fokus pada pendingin saja untuk mendinginkan bagian dalam dari prosesor ini. Oke, yang pertama ini adalah isi dari STB IndiHome. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada heatsink di sini, dan di bawahnya pasti prosesor. Rata-rata di mana heatsink ini diletakkan itu pasti di bawahnya prosesor seperti CPU, GPU kalau di laptop ya. Nah, karena di STB pasti di bawahnya prosesor yang menghasilkan panas yang luar biasa, yang lebih panas dari komponen lainnya, maka ditambahkan heatsink ini untuk bisa membuang panas yang berlebihan. Tapi ini hanya bentuk heatsink saja yang bentuknya sirip-sirip seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan kipas seperti yang saya tambahkan di sini. Ini adalah kipas yang 5 volt, dan kalau teman-teman perhatikan penambahan kipasnya itu berada tepat di bawah ini tadi, prosesornya tadi di bawah heatsink. Nah,
nanti kita tutupnya seperti ini. Ini kipasnya, ini heatsinknya, jadi tepat berada di bawah prosesor itu, di bawah heatsink tadi posisi dari kipas ini. Nah kemudian ini saya akan jelaskan bagaimana cara saya menambahkan kipas ini, di mana saya ambil arus outputnya yang masuk ke kipas ini. Yang kita ketahui bahwa input arus STB itu adalah 12 volt menggunakan adapter bawaan dari STB ini ya. Kalau misalkan kita berlangganan IndiHome kan ada tuh. Nah karena ini bukan berlangganan IndiHome, jadi saya menggunakan yang 12 volt. Yang penting input arusnya tetap sama. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, di mana kita ambil yang 5 voltnya untuk menghidupkan kipas ini, karena kipas ini berfungsi untuk membuang panasnya tadi. Nah kemudian cara peletakannya seperti ini. Jadi saya akan jelaskan dulu kipasnya. Nah seperti ini, di baut 2, di sini ada 2 baut ya di sini. Nah kemudian bawahnya seperti ini bentuknya. Ini ada di online banyak yang jual, kemudian dibolongin aja bagian sini yang tepat nanti posisi di sini. Nah sehingga berada di tengah-tengah seperti ini ya. Oke, nanti cara kerjanya, nanti anginnya akan dibuang ke sini ya. Suhu dari dalam STB ini, terutama yang fokus pada heatsink ini, yang fokus pada prosesor, akan dibuang ke sini. Nah sekarang kita anggap sudah selesai instalasi. Nanti kalau teman-teman mau coba, silahkan dibikin lubang saja di sini supaya kipas ini bisa masuk, lalu ditanam 2 baut di sini. Ini adalah di custom ya. Nah kemudian arus yang masuk ke kipas ini adalah yang ini kabelnya, dan kita mengambil arus karena kita menggunakan kipas yang 5 volt, maka kita cari output 5 volt dari STB ini. Nah sekarang kita akan lihat di sini letak yang arus 5 volt. Arus 5 volt di sini ada di sini. Nah di sini. Jadi biar lebih mudah, arus 5 volt itu ada di dalam USB ini. Ini kan kalau dicolokin ke HP, ini bisa tersambung ke HP. Jadi nanti ada ada pengisian di HP. Nah itu bisa kita ambil arus yang 5 volt di sini. Sekarang kita coba nyalakan STB ini ya. Nah, ini kan nggak jalan tuh di dalamnya nggak jalan ya. Lalu saya nyalakan kipasnya, colokin ini. Maka kalau sudah indikatornya warna biru seperti ini, maka di dalamnya udah mulai berjalan ya. Memang suaranya kecil sih, kecil banget, bahkan nggak ada. Coba dengarkan suaranya. Ya. Ini keluaran suhunya di sini. Dan ini suhu yang dihisap dari sini. Nah, teman-teman bisa dengarkan seperti itu suaranya. Bahkan kalau jauh pun ini STB-nya hampir nggak kedengaran, suara kipasnya nggak berisik lah. Oke, sekarang kita lihat yang jadi masalahnya, apakah kipas ini tetap jalan pada saat ini dicolokin ke listrik terus menerus. Sebenarnya enggak. Jadi kalau misalkan kita matiin ini, coba saya matikan kipasnya. Oke, nah perhatikan itu udah mati kipasnya ya. Kita lihat dalamannya tuh udah berhenti. Kalau kita dengarkan, ada suara kipas nggak? Nah jadi nggak ada suara kipasnya ya, kecuali kalau kita nyalakan maka kembali ada suara kipasnya. Coba kita nyalakan lagi. Nah ini udah nyala nih, coba kita dengarkan nyala apa enggak. Udah, kita coba dengarkan apakah
aktif kipasnya. Oke, kedengaran ya, jadi kipasnya sudah aktif. Jadi walaupun ini tetap tersambung ke colokan listrik, kalau ini dimatikan maka kipasnya juga akan berhenti. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kita bisa matikan menggunakan remote juga tanpa cabut colokan ini ke listrik ya, ke catur daya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menyambungkan arus ini, karena kita belum selesai tadi ya. Nah, untuk melakukan instalasi ini, pertama kita cari dulu arus yang 5 volt. Ini saya menggunakan multitester. Kita akan cek di sini arus yang 5 volt. Jadi caranya seperti itu. Oke. Nah, detek di situ ya, 4, berapa tuh? Itu ada arusnya 4 volt, hampir 5 volt lah. Jadi ini adalah negatif itu bisa tersambung di sini juga, ini negatif. Nah, kemudian positifnya di sini. Nah, tuh benar kan? Ini negatifnya. Jadi negatif itu terhubung di bodi, kalau positifnya itu di sebelah sinilah. Pokoknya di paling pinggir di sini nih. Ini cuma karena ada jalurnya ke sini, bisa juga diambil ke sini. Jadi silakan dicek aja nanti daya yang 5 volt itu di mana, itu adanya di USB. Lalu nanti sambungkan ke kipas ini. Jadi kipas ini nanti akan aktif pada saat STB ini dinyalakan, seperti itu. Oke, keuntungan yang kita dapatkan yaitu tadi untuk mendinginkan STB ini, dan terutama di bagian prosesor. Kalau kita lihat di sini ya, udah berapa lama nyala nih. Ini kan ada heatsinknya, tuh udah mulai terasa panas nih. Jadi nanti kalau misalkan udah dipasang, maka seperti ini dia akan menyedot di luar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan sekarang saya pasang kembali STB ini, dan kemudian nanti saya jelaskan bagaimana cara kerja pembuangan suhunya. Oke, ini sudah selesai dipasang dan sekarang kita coba nyalakan. Oke, ini udah nyala dan kipasnya juga udah nyala nih. Kalau kita matikan, nanti kipasnya ikut menyala. Nah, cara kerjanya seperti ini. Prosesor tadi berada di bawah ini yang ada heatsinknya, dan kemudian akan dibuang ke sini. Nah, kalau udah dibuang di sini, otomatis di dalam STB ini akan terciptanya udara negatif, yang artinya dia akan menarik udara dari luar masuk ke dalam. Udara segar yang masih dingin ditarik keluar. Maka di sini kita tambahkan satu lubang juga, karena nanti dia akan menyedot udara dari luar dibawa ke dalam, karena di sini dibuang. Jadi cara kerjanya seperti itu. Ketika udara dibuang dari luar, dari dalam dibuang keluar, maka otomatis ruangan di dalam ini akan menciptakan udara negatif, yang kemudian dia akan menarik udara dari luar ya, tentu udara dari luar kan udara yang masih dingin ya. Jadi nanti dibantu untuk mendinginkan prosesor, kemudian panasnya cepat dibuang. Teman-teman bisa dengarkan di sini suaranya seperti ini, tidak berisik, ini nggak ada suara sama sekali tuh nggak ada suaranya kan. Nah, jadi seperti itu. Ini sangat membantu banget untuk mendinginkan
STB ini sudah saya gunakan sekitar 1 bulan, dan kembali saya jelaskan bahwa STB ini bukan punya IndiHome. Ini saya beli sendiri untuk jadi bahan praktek. Nanti kalau teman-teman mau coba ya silahkan dicoba, tapi kalau di IndiHome yang berlangganan kata saya sih jangan, kecuali kalau misalkan beli STB lain, karena ini untuk STB lain juga ini bisa berfungsi. Oke, seperti itu pendingin dari STB IndiHome ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.